Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas Manajemen 22B. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengelolaan penggunaan dana untuk investasi jangka panjang. Tujuannya adalah untuk memilih proyek yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Proses ini melibatkan identifikasi, analisis, dan seleksi proyek investasi untuk memutuskan layak atau tidaknya proyek yang bersangkutan dimasukkan ke dalam anggaran modal. Penganggaran modal sangat penting bagi perusahaan karena membantu mereka menilai inisiatif mana yang akan memberikan hasil terbaik dalam periode tertentu. Metode dalam penganggaran modal. Pertama, metode pengembalian investasi atau ROI. Metode ini menghitung rasio antara keuntungan yang dihasilkan oleh suatu proyek dengan biaya investasi. Jika ROI lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak untuk diinvestasikan. Kedua, metode nilai sekarang bersih. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar dari suatu proyek. Jika NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak untuk diinvestasikan. Yang ketiga, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu proyek. Jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto, maka proyek tersebut layak untuk diinvestasikan. Jenis-jenis penganggaran modal. Pertama, anggaran modal tetap. Anggaran modal ini digunakan untuk proyek-proyek yang memerlukan investasi tetap dalam jangka waktu yang lama, seperti pembelian tanah atau gedung. Yang kedua, anggaran modal selektif. Anggaran modal ini digunakan untuk proyek-proyek yang memerlukan investasi dalam jangka waktu pendek, seperti perbaikan mesin atau penggantian peralatan. Ketiga, anggaran modal partisipatif. Anggaran modal ini melibatkan partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek investasi. Yang keempat, anggaran modal fleksibel. Anggaran modal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan proyek. Apakah metode penganggaran modal selalu tepat? Jawabannya tidak selalu. Meskipun metode penganggaran modal dapat membantu perusahaan mengevaluasi proyek investasi dan memilih yang paling menguntungkan. Namun, tidak ada metode yang sempurna dan selalu akurat. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan hasilnya dapat dipengaruhi oleh asumsi yang dibuat dalam analisis. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk mengambil sebuah proyek investasi. Faktor dalam penganggaran modal. Pertama, jenis proyek. Jenis proyek yang akan dilakukan harus dipertimbangkan dalam memilih jenis penganggaran modal yang tepat. Misalnya, proyek yang memerlukan investasi tetap dalam jangka waktu lama, seperti pembelian tanah atau gedung, dapat menggunakan anggaran modal tetap, sedangkan proyek yang memerlukan investasi dalam jangka waktu pendek, seperti perbaikan mesin atau penggantian peralatan, dapat menggunakan anggaran modal selektif. Yang kedua, ketersediaan dana. Ketersediaan dana yang dimiliki perusahaan juga harus dipertimbangkan dalam memilih jenis penganggaran modal yang tepat. Jika perusahaan memiliki dana yang cukup untuk melakukan investasi jangka panjang, maka anggaran modal
maka anggaran modal tetap dapat menjadi pilihan yang tepat. 3. Resiko. Resiko yang terkait dalam proyek investasi juga harus dipertimbangkan dalam memilih jenis penganggaran modal yang tepat. Misalnya, jika proyek memiliki resiko tinggi, maka perusahaan dapat memilih anggaran modal fleksibel untuk mengurangi resiko tersebut. Keempat, waktu pengembalian. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang diinvestasikan dalam proyek juga harus dipertimbangkan dalam memilih jenis penganggaran modal yang tepat. Misalnya, jika perusahaan ingin mengembalikan modal dalam waktu singkat, maka anggaran modal selektif dapat menjadi pilihan yang tepat. 5. Biaya. Biaya yang terkait dengan proyek investasi juga harus dipertimbangkan dalam memilih jenis penganggaran modal yang tepat. Misalnya, jika biaya produksi sangat tinggi, maka perusahaan dapat memilih anggaran modal fleksibel untuk menyesuaikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang keenam, kondisi pasar. Perusahaan harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini dan masa depan untuk menentukan apakah proyek investasi layak dilakukan atau tidak. Hambatan dalam penganggaran modal. Yang pertama, ketidakpastian. Penganggaran modal melibatkan banyak asumsi dan estimasi sehingga terdapat ketidakpastian dalam menentukan hasil analisis. Yang kedua, keterbatasan data. Penganggaran modal memerlukan data yang akurat dan lengkap untuk menghasilkan analisis yang tepat. Namun, seringkali data yang diperlukan tidak tersedia atau sulit didapatkan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Penganggaran modal memerlukan sumber daya yang cukup seperti waktu dan tenaga ahli untuk melakukan analisis dengan baik, namun seringkali perusahaan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan analisis secara menyeluruh. Keempat, keterbatasan teknologi penganggaran modal. Memerlukan teknologi yang canggih untuk melakukan analisis dengan cepat dan akurat. Namun, seringkali perusahaan tidak memiliki teknologi yang memadai untuk melakukan analisis secara efektif. Yang kelima, perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang berubah dapat mempengaruhi hasil analisis penganggaran modal. Hal ini dapat menyebabkan proyek investasi yang semula layak menjadi tidak layak atau sebaliknya. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan penganggaran modal. Pertama, menggunakan data yang akurat. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam penganggaran modal akurat dan lengkap. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset yang lebih mendalam atau menggunakan sumber data yang terpercaya. Kedua, menggunakan teknologi yang canggih. Perusahaan dapat menggunakan teknologi yang canggih untuk membantu dalam proses penganggaran modal. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan perangkat lunak khusus untuk melakukan analisis atau penggunaan teknologi cloud untuk mengakses data secara real time. Ketiga, melibatkan ahli. Perusahaan dapat melibatkan ahli dalam proses penganggaran modal. Ahli ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis dan memberikan saran yang tepat terkait proyek investasi. Yang keempat, menggunakan metode penganggaran modal yang tepat. Perusahaan harus memilih metode penganggaran modal yang tepat sesuai dengan kebutuhan proyek investasi. Misalnya, jika proyek memiliki resiko tinggi,
maka perusahaan dapat menggunakan metode nilai sekarang bersih atau NPV untuk mengurangi resiko tersebut. Yang kelima, mengikuti perkembangan lingkungan bisnis. Perusahaan harus mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan memperbarui analisis penganggaran modal secara berkala. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menyesuaikan strategi investasi mereka dengan kondisi pasar yang terbaru. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai materi penganggaran modal. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai dengan selesai. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan.